Bab 82, Alayanzong baru saja keluar dari rumah seorang pasien dan ia bertemu dengan sekelompok prajurit. Di depan mereka, seorang pemimpin menunggangi kuda berbulu biru. Orang yang berada di atas kuda itu memiliki alis tebal dan mata sipit, hidung lebar, mulut besar, kedua pipinya sedikit menggembung, dan wajahnya berbentuk persegi. Kulitnya putih bersih, dengan janggut pendek. Ia mengenakan helm besi dan baju zirah, diselimuti oleh jubah merah. Di pinggang kirinya tergantung sebilah pedang panjang, sementara di sisi kanan pelana kudanya tergantung sebuah tombak panjang. Seorang pria yang tampaknya penjaga dari kediaman menunjuk ke arah Alayanzong. Itu dia. Pemimpin itu langsung berseru dengan suara lantang, "Tangkap dia!" Belasan prajurit segera bergerak maju, hendak menangkap Alayanzong. Alayanzong sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia sangat terkejut melihat perubahan mendadak ini. Melihat para prajurit yang menyerbu ke arahnya, ia mundur beberapa langkah sambil berseru, "Mengapa menangkapku?" Pemimpin di atas kuda itu memasang wajah dingin, kedua matanya terbelalak, dan hanya bertanya, "Apakah kamu Alayanzong?" "Benar, kalau begitu tidak salah lagi, memang kamu yang harus ditangkap. Tangkap dia." Orang itu sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Alayanzong untuk menjelaskan. Ia juga tidak memberi penjelasan apapun, langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerbu. Para prajurit dengan cepat mengarahkan tombak panjang mereka ke arah Alayanzong. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengeluarkan tali, bersiap-siap untuk mengikatnya. Mana mungkin Alayanzong mau menyerah begitu saja tanpa tahu alasannya. Melihat sebuah tombak panjang menusuk ke arahnya, ia segera menghindar sambil meraih gagang tombak itu. Dengan gerakan cepat, ia menariknya hingga prajurit yang memegang tombak itu terjatuh. Kini, tombak panjang itu sudah berada di tangannya. Alayanzong mengayunkannya dengan kuat hingga angin berdesir. Belasan prajurit yang menyerbu ke arahnya tentu saja bukan tandingannya. Tombak di tangan para prajurit itu sudah ada yang terjatuh ke tanah, ada pula yang terlempar jauh. Dalam sekejap, belasan prajurit yang menyerbu sudah dipukul mundur. Melihat betapa gagahnya Alayanzong, pemimpin di atas kuda itu mengayunkan pedang panjangnya dan berseru, "Berani sekali bandit ini melawan prajurit kerajaan." Serang lagi. Gelombang kedua prajurit kembali menyerbu, mengepung Alayanzong rapat-rapat. Mereka memegang tombak panjang, menusuk dan menyerang terus-menerus. Pikir mereka, sehebat apapun ilmu silat Alayanzong, ia tidak akan mampu bertahan lama menghadapi pengepungan ini. Namun, ternyata mereka salah sangka. Alayanzong mengayunkan tombak panjangnya, hanya dengan satu serangan saja ia berhasil menjatuhkan para prajurit itu. Terdengar jeritan kesakitan, mereka terjatuh dan merangkak keluar dari pengepungan. Melihat betapa hebatnya jurus Alayanzong, para prajurit pun mundur. Mereka hanya mengepung dari jauh dan tidak berani menyerbu lagi. Alayanzong menancapkan tombak panjangnya ke tanah dan berdiri gagah di tengah-tengah lingkaran. Pemimpin yang menunggang kuda itu melihat keadaan ini, kembali berseru dengan lantang, "Orang ini memang hebat. Pemanah, tembak dia dengan hujan panah." Para prajurit segera menyingkir. Dari belakang muncul pasukan pemanah yang langsung menarik busur dan menembakkan panah ke arah Alayanzong. Alayanzong mengayunkan tombak panjangnya seperti roda yang berputar. Panah yang melesat bak belalang itu terpantul saat mengenai tombak besar tersebut, menyebar ke segala arah. Suara benturan, pap-pap-pap, terdengar tiada henti. Tak ada satupun anak panah yang berhasil menyentuh Alayanzong. Para prajurit yang menyaksikan itu sampai ternganga, sementara anak panah mereka pun habis tanpa melukai. Alayanzong sedikit pun, pemimpin yang di atas kuda itu pun terdiam sejenak, terkejut hingga tidak tahu harus maju atau mundur. Alayanzong menunjuk dengan tombaknya dan melotot marah, "Hel, kamu mengaku sebagai prajurit kerajaan, tapi kenapa malah menyerang rakyat yang tak bersalah?" Orang di atas kuda itu melihat bahwa prajuritnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Alayanzong, namun ia tidak mau kehilangan wibawa. Ia pun tetap marah dan berteriak, "Kamu bukan rakyat tak bersalah. Kamu adalah biang keladi yang merusak kediaman. Kamu membujuk tuan pemilik membuka gudang dan membagikan beras kerajaan, juga ramuan yang seharusnya dikirim ke ibu kota. Kamu sudah mengganggu urusan besar kerajaan. Sekarang kamu adalah buronan kerajaan. Kalau kamu melawan lagi, maka akan dibunuh di tempat." Alayanzong mendengar itu sampai mendidih darahnya, namun malah tertawa, "Tuduhanmu bagus sekali. Aku ingin lihat siapa sebenarnya kalian ini. Tanpa bertanya dulu, langsung main tangkap dan bunuh. Aku adalah pejabat logistik kerajaan, Meide Nankiang.
Dan kamu memang harus kutangkap. Setelah berkata begitu, Meide Nanqiang tidak banyak bicara lagi. Ia segera memacu kudanya, menyarungkan pedangnya ke sarung, lalu mengambil tombak besar dari pelana kuda dan menyerbu ke arah Alayanzong. Kini Alayanzong mengerti, jadi orang ini adalah adik keempat dari Meide Nanqiang, yaitu Meide Nanqiang. Kuda berbulu biru itu melesat cepat, dan Meide Nanqiang langsung menusukkan tombaknya. Alayanzong menggeser tubuhnya menghindari ujung tombak, lalu mengayunkan tombak panjangnya menghantam gagang tombak lawan. Terdengar suara klang yang keras. Kedua senjata itu bertemu hingga memercikkan bunga api. Kuda berbulu biru itu meringkik keras dan berlari ke depan. Meide Nanqiang menarik tali kekang, memutar kudanya, dan kembali menusukkan tombaknya. Alayanzong tak berbicara lagi. Ia mengangkat tonibaknya untuk melawan. Kedua orang itu pun bertarung dengan sengit, satu di atas kuda mengayunkan tombak panjang seperti ayam jantan mematuk, sementara satu lagi di bawah kuda mengayunkan tombak besar seperti naga perak mengibas. Di tengah pertarungan, Alayanzong melihat sebuah celah. Tepat saat Meide Nanqiang menusukkan tombaknya, Alayanzong menjulurkan tangan kirinya dan menangkap gagang tombak itu. Meide Nanqiang mencoba menarik kembali tombaknya, namun tidak bisa melepaskannya dari cengkeraman Alayanzong. Kuda berbulu biru itu pun berputar-putar di tempat, kukunya menghentak-hentak tanah. Alayanzong mengangkat tombak panjangnya dengan tangan kanan dan menusukkannya ke arah lawan. Pada saat itu, jika Meide Nanqiang masih tetap memegang tombak panjangnya dan bertarung kekuatan dengan Alayanzong, sudah pasti ia akan tertusuk oleh tombak tersebut. Dalam keadaan terdesak, Meide Nanqiang pun melepaskan tombak panjangnya dan dengan sigap mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Ia mengayunkan pedang itu untuk menangkis tombak Alayanzong, berhasil meredam serangan berbahaya itu. Namun, karena kehilangan tombaknya, Meide Nanqiang pun kehilangan kepercayaan diri untuk melanjutkan pertarungan. Ia segera menarik tali kekang kudanya dan berbalik mundur. Melihat pemimpin mereka sudah kalah, para prajurit pun langsung berbalik arah dan lari terbirit-birit, bahkan lebih cepat daripada kuda. Dalam sekejap, seluruh pasukan sudah menghilang tanpa jejak. Alayanzong berdiri di sana dengan kebingungan. Ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya, Meide Nanqiang memang datang dari ibu kota atas perintah raja. Pertama, ia diperintahkan untuk mendesak kakaknya, Meide Nanqiang, agar segera mengirimkan perbekalan tentara ke ibu kota. Kedua, untuk mengangkut ramuan obat, dan yang ketiga, untuk memimpin 500 prajurit menguasai kediaman Meide dan melakukan pengendalian militer. Untuk mengatasi wabah, begitu tiba, ia langsung mengepung desa dan kediaman Meide. Setiap jalan dijaga oleh prajuritnya, menggantikan para penjaga dari kediaman Meide. Setelah bertemu dengan ketiga kakaknya di kediaman Meide, awalnya Meide Nanqiang bercakap-cakap penuh kehangatan, menanyakan kabar dan melepas rindu setelah lama berpisah. Namun, begitu mendengar penjelasan mengenai tugasnya, senyum di wajah Meide Nanqiang langsung berubah menjadi muram. Ia menghela napas panjang dan menjelaskan semua kejadian yang baru-baru ini terjadi di kediaman mereka. Ia bercerita bahwa putranya, Meide Sangwu, karena pernah menyinggung Alayanzong, membuat Alayanzong menerobos ke kediaman Meide. Setelah itu, Meide Sangwu jatuh sakit parah. Demi kesembuhan putranya, keluarga Meide terpaksa merendahkan diri dan meminta bantuan Alayanzong. Tak disangka, Alayanzong justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan mereka, memaksa mereka membuka gudang beras dan membagikan beras kerajaan. Ia juga meminta mereka merebus ramuan obat untuk rakyat serta menampung lebih dari 100 pengungsi. Semua ini dikatakannya sebagai perbuatan baik yang akan dikenang dalam sejarah. Akibatnya, perbekalan tentara dan ramuan obat yang seharusnya dikirim ke ibu kota pun semakin berkurang. Mendengar cerita itu, Meide Nanqiang sampai melotot marah, giginya gemeretak saking kesalnya. Ia langsung memarahi kakaknya, merasa bahwa kediaman yang begitu besar bisa diacak-acak oleh seorang rakyat jelata. Ia hampir mati karena marah dan berputar-putar gelisah. Yang paling membuatnya frustasi adalah tugas dari raja menjadi sulit untuk diselesaikan. Pada saat itu, Meide Sangwu yang mendengar kabar kembalinya paman keempatnya, yaitu Meide Nanqiang, segera datang untuk memberi salam. Ia harus dipapa oleh beberapa orang karena kondisinya yang lemah. Begitu melihat keadaan Meide Sangwu yang kurus kering hingga hampir tak dikenali, Meide Nanqiang tertegun kaget. Tak bisa menahan diri, ia pun langsung menunjukkan rasa khawatirnya. Namun, Meide Sangwu justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadukan nasibnya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa Alayanzong bukan benar berniat mengobatinya,
melainkan justru mencelakainya. Ia menuduh Alayang telah melakukan sesuatu pada tubuhnya hingga ia terkena penyakit aneh, dengan dalih mengobati. Alayang memeras ayahnya untuk membuka gudang dan membagikan beras, merebus ramuan obat, serta menampung para pengungsi. Bahkan, katanya, Alayang juga sudah memeras uang dalam jumlah besar dari keluarganya. Mendengar pengaduan itu, darah Mei De Nanqiang semakin mendidih. Ia tidak bisa duduk diam lagi. Setelah menanyakan ciri wajah dan kebiasaan Alayang, ia segera membawa orangnya untuk menangkap Alayang di jalanan. Dalam pikirannya, seorang rakyat jelata, sehebat apapun, tidak mungkin bisa melawan prajurit kerajaan. Ia yakin bisa menangkap Alayang hidup-hidup. Bahkan jika tidak bisa menangkapnya, setidaknya bisa menebasnya hingga mati dengan dalih memberontak. Ia pikir, seandainya pun memberi tuduhan palsu, hal itu tidak akan membawa masalah besar, namun, yang tak pernah ia sangka, setelah mengikuti petunjuk seorang penjaga yang mengenal Alayang, ia memimpin lebih dari 100 prajurit untuk mencari Alayang. Bukannya berhasil menangkap, mereka justru dikalahkan dan terpaksa mundur kembali ke kediaman Mei De. Bab 83, Mengapa justru pada saat ini Mei De Nanqiang memimpin pasukan kembali? Ini harus diceritakan dari awal, setelah Alayang meninggalkan kota pegunungan Waikiki. Jenderal Tua Moer memimpin pasukan untuk berkemah di sana selama beberapa hari lagi, karena penduduk di dalam kota sudah sangat sedikit, mereka pun menutup pintu dan melakukan isolasi. Ditambah lagi dengan resep obat dari Alayang serta perawatan telaten dari tabib istana, hanya beberapa keluarga yang terinfeksi beberapa kasus akibat isolasi yang kurang tepat. Wabah di dalam kota pada dasarnya sudah berhasil dikendalikan dan tidak lagi menyebar secara besar-besaran. Melihat situasi ini, Jenderal Tua Moer memutuskan untuk kembali ke utara. Pertama, untuk kembali ke ibu kota melaporkan tugas. Kedua, ia ingin kembali berjaga di kota Laut Timur Akela, menjauh dari berbagai masalah di ibu kota. Maka, ia memerintahkan putra ketiganya, Mo Wuyu, untuk tinggal di kota pegunungan Waikiki bersama 1000 prajurit sebagai penjaga. Sementara itu, ia sendiri bersama putra sulungnya, Mo Wuqiang, memimpin pasukan kembali ke utara. Karena wabah itu belum sepenuhnya berakhir, para tabib istana yang datang dari ibu kota belum menyelesaikan tugas mereka dan masih harus tinggal untuk melanjutkan pengobatan serta tindakan pencegahan. Menjelang keberangkatan, ketika sedang merapikan barang-barang pribadi, Jenderal Tua melihat sebuah zirah besi. Ia membuka buntalan tersebut, alisnya sedikit berkerut, seakan teringat masa lalu bertanya kepada Mo Wuqiang, apakah kamu masih ingat zirah besi ini? Mo Wuqiang melirik sekilas pada zirah itu. Zirahnya berkilau seperti baru, melihat barang teringat orang, wajahnya pun menjadi serius, lalu menjawab, ayah, tentu saja aku ingat. Ini adalah peninggalan kakak sulung. Mo Moer mengangguk, lalu membuka pedang yang tergantung di pinggangnya. Ketika pedang sepanjang 3 kaki itu ditarik keluar, kilauan dingin memancar tajam, membuat suasana menjadi mencekam. Jenderal Tua menatap pedang itu sejenak, lalu memasukkannya kembali ke sarungnya. Sambil mengangkat pedang itu dengan wajah yang serius, ia berkata, masih ada pedang ini juga, peninggalan kakak sulungmu. Aku membawa pedang ini agar aku selalu ingat untuk tidak melupakan pencarian jejak kakak sulungmu serta keluarganya. Kedua benda ini kutemukan di kuil Dao itu. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana bisa muncul di sana. Apakah orang yang kamu kirim untuk menyelidiki asal-usul pemuda itu sudah kembali? Mo Wuqiang menundukkan kepala dan berkata, belum kembali, ayah. Perjalanan sangat jauh, butuh beberapa waktu lagi. Jenderal Tua terdiam sejenak, lalu menggantungkan kembali pedang pusaka di pinggangnya. Ia juga mengikat kembali buntalan zirah besi itu, seraya berkata, kita tidak usah menunggu lagi. Sampaikan kepada adikmu yang keempat, jika ada berita, kirimkan surat untuk saling berhubungan. Bersiaplah untuk berangkat. Mo Wuqiang memberi hormat dan menyanggupi, lalu keluar dari ruangan untuk menemui adiknya yang keempat. Tentu saja, ia memberikan beberapa pesan sebelum bersiap memimpin pasukan untuk berangkat. Pasukan besar bergerak megah menuju ke utara. Mereka makan saat lapar dan minum saat haus, berangkat pagi dan beristirahat malam, melewati gunung dan lembah, melewati jalan berliku-liku. Meskipun selama perjalanan tidak ada pertempuran, namun Jenderal Tua Moer merasa sangat lelah. Ia pun semakin kebingungan, karena beberapa pertanyaan masih belum terjawab. Satu hal yang membuatnya bingung adalah perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh keponakannya yang kejam terhadap dua kota,
meskipun keponakannya itu memang kejam, namun bukan berarti ia bodoh. Kebijakan yang berbeda pasti didasarkan pada pemikiran yang berbeda pula. Namun, apa sebenarnya pemikirannya? Tidak ada yang tahu. Hal lain yang membuatnya bingung adalah perkataan dan perbuatan pemuda bertopeng itu. Pemuda itu seolah mengetahui banyak rahasia tentang keluarga Mo. Jika memang dia adalah putra Mo Wuang, mengapa dia tidak mengakui keberadaannya kepada kami? Jika bukan, dari mana dia mengetahui semua informasi itu? Semua ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan Mo Wuang. Jika memang benar dia adalah cucu dari kakaknya, apakah dia harus mewarisi takhta sesuai dengan wasiat kakaknya? Ini benar masalah yang membuat kepalanya pusing. Lalu bagaimana dengan Raja Mo Wujiang saat ini? Jika Raja tahu bahwa keponakannya masih hidup, apakah dia akan setuju menyerahkan takhta? Apakah perlu melaporkan kemungkinan yang belum pasti ini kepada Raja? Jenderal tua Mo Moer terus-menerus memikirkan masalah ini. Hingga pasukan tiba di gerbang ibu kota, barulah ia membuat keputusan untuk sementara tidak memberitahu keponakannya tentang semua ini. Semua akan menunggu hasil penyelidikan. Jenderal tua Mo Moer mengirim orang untuk memberitahu Raja bahwa pasukan telah kembali ke ibu kota. Namun, balasan yang diterima sangat mengejutkan. Semua pasukan harus berkemah di luar kota, tidak boleh memasuki ibu kota. Barang siapa melanggar perintah akan dihukum mati tanpa ampun. Kabar ini tidak hanya membuat Jenderal tua Mo Moer terkejut, tapi juga sangat marah. Janggutnya sampai terangkat tinggi, dan ia langsung bertanya kepada prajurit pembawa pesan apa alasan di balik perintah itu. Prajurit itu menjawab bahwa saat ini ditemukan pasien wabah di dalam kota. Wabah sedang menyebar, dan ibu kota sudah memberlakukan larangan, hanya boleh keluar, tidak boleh masuk, termasuk pasukan pangeran sendiri. Bahkan, pangeran sendiri tidak perlu masuk kota untuk melapor. Cukup menulis laporan resmi dan menyerahkannya kepada prajurit pembawa pesan di gerbang kota, yang kemudian akan diteruskan ke istana oleh para penjaga. Tidak ada pilihan lain. Perintah raja tidak bisa dilanggar. Jenderal tua Mo Moer pun terpaksa memerintahkan 6.000 prajuritnya untuk berkemah di luar kota. Ia juga menulis sebuah surat dan menyerahkannya kepada prajurit pembawa pesan. Jenderal tua merasa sangat tertekan. Ia merasa bahwa keponakannya yang menjadi raja sekarang lebih waspada padanya daripada terhadap pencuri. Hal ini semakin menguatkan tekadnya untuk menyelidiki identitas pemuda bertopeng itu sampai tuntas. Pasukan berkemah di luar kota selama beberapa hari. Jenderal tua Mo Moer merasa ini bukanlah solusi, maka ia meminta izin untuk memimpin pasukan kembali ke kota Laut Timur Akela. Tak disangka, permintaan itu segera dikabulkan. Bersamaan dengan perintah raja, ada tambahan perintah lain. Sesampainya di kota Laut Timur Alesia, penjagaan kota harus diperketat untuk mencegah penyebaran wabah. Jenderal tua tanpa berhenti sejenak pun langsung memerintahkan pasukan untuk berkemas dan berangkat menuju kota Laut Timur Akela, di dalam ibu kota Wuyu. Raja Mo Wujiang sedang murka. Berbagai laporan dari berbagai daerah datang bertubi-tubi seperti salju yang berjatuhan. Kabar baik sedikit, sementara kabar buruk banyak. Kabar buruk itu kebanyakan tentang wabah penyakit. Meskipun kota Pantai Ania sudah menjadi kota kosong, namun para prajurit yang berjaga di sana sudah ada yang terinfeksi wabah. Dari hal ini, ia sudah menduga bahwa Pangeran Mo Moer tidak menjalankan perintahnya dengan benar dan membiarkan para prajurit yang melakukan pembantaian itu tetap hidup. Namun, hal ini tidak bisa ia katakan secara terang-terangan di depan para menteri, karena perintah itu adalah perintah rahasia darinya. Karena itulah, ia mencurigai bahwa di antara pasukan yang dibawa oleh Jenderal tua Mo Moer mungkin ada yang terinfeksi juga. Maka, ia memutuskan untuk tidak mengizinkan mereka masuk ke ibu kota. Kenyataannya, beberapa waktu lalu, sekelompok pengungsi datang ke ibu kota, dan wabah pun menyebar. Ia sudah memerintahkan agar para pengungsi itu dikumpulkan dan dikelola secara terpusat. Tentu saja, ia juga mengirimkan para tabib istana untuk melakukan pengobatan dan pencegahan, karena ada warga di dalam kota yang juga terinfeksi. Ia pun mengeluarkan larangan agar tidak ada yang boleh keluar rumah. Para tabib istana diperintahkan untuk memeriksa dari rumah ke rumah. Selain itu, juga ditemukan pasien wabah penyakit di desa-desa di luar benteng ibu kota. Setelah dilakukan penelitian oleh para menteri, ditemukan bahwa desa-desa tersebut merupakan jalur yang dilewati para pengungsi dari kota Pantai Ania dan kota pegunungan Weikeki. Maka, Raja Mo Wujiang pun memerintahkan untuk mengirim pasukan, mendirikan pos-pos penjagaan untuk menghentikan para pengungsi yang datang dari selatan. Jika ditemukan pasien wabah,
harus segera diobati di tempat dan tidak boleh menyebar lebih jauh. Mengapa ia tidak memerintahkan Jenderal Tua Moer untuk membagi pasukannya menjaga di setiap persimpangan desa? Itu karena ia merasa bahwa paman rajanya itu sudah memiliki niat lain, menjalankan perintahnya hanya di permukaan namun menentang di belakang. Sekali tidak taat, tentu akan ada yang kedua kali, dan ia tidak akan menjalankan perintah dengan sungguh-sungguh, maka, ia pun membagi pasukan dari pengawal istana. Selain meninggalkan 20.000 prajurit untuk menjaga ibu kota, pasukan lainnya sudah dikerahkan keluar. Hampir semua jenderal pun sudah dikerahkan, bahkan, kepala perbekalan militer, Meide Nankiang, juga menerima perintah raja untuk kembali ke kampung halamannya dan berjaga di sana. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting mengapa Meide Nankiang dikirim pulang. Saat ini, wabah merebak dan membutuhkan banyak ramuan obat, sementara persediaan di ibu kota sudah menipis dan harus segera ditambah. Pasukan yang keluar kota membutuhkan perbekalan pangan, sedangkan persediaan pangan di gudang ibu kota sudah semakin menipis dengan cepat. Wilayah dataran tempat keluarga Meide menjadi daerah penghasil pangan utama dan basis penyediaan ramuan obat bagi kerajaan Wuyu. Hampir setengah dari persediaan pangan dan ramuan obat untuk militer setiap tahun berasal dari keluarga Meide, maka, raja pun memerintahkan Meide Nankiang untuk kembali dan mempercepat pengiriman pangan serta ramuan obat. Meide Nankiang merasa ini adalah tugas yang membawa keuntungan 3 kali lipat, maka ia pun dengan bersemangat memimpin pasukan kembali. Namun, siapa sangka, begitu sampai di rumah, ia langsung menemui batu sandungan yang keras. Hal ini membuatnya sangat marah dan sulit untuk menelan rasa kesalnya. Bab 84. Setelah Meide Nankiang memimpin pasukannya mundur dengan kekalahan, Ala Yanzong merasa sangat tidak tenang. Sikap keluarga Meide yang tiba-tiba berubah 180 derajat terhadapnya sudah pasti akan membawa banyak masalah di masa depan. Bukan karena Ala Yanzong takut pada keluarga Meide, beberapa waktu yang lalu, bermain akal dan adu strategi dengan keluarga Meide justru membuatnya merasa sangat puas. Namun, sekarang berbeda. Pasukan sudah datang, jika hanya dirinya sendiri, itu tidak masalah. Yang ia khawatirkan adalah Ula Zitao dan An Laxiaoer. Sebelumnya, karena mereka ditangkap dan dijadikan sandera, ia terpaksa menyusup ke keluarga Meide. Jika keluarga Meide kembali menggunakan trik yang sama, ia benar-benar khawatir nyawa kedua orang itu akan terancam. Risiko ini harus dihindari. Memikirkan hal ini, Ala Yanzong segera bergegas kembali ke toko obat. Tuan Mosu sedang menambahkan ramuan obat ke dalam kotak obat. Melihat Ala Yanzong datang terburu-buru dengan wajah cemas, ia pun segera menghentikan pekerjaannya, membungkuk sedikit di belakang meja, dan langsung bertanya, apakah ada urusan mendesak, Tuan? Ala Yanzong juga tidak banyak basa-basi, dengan alis berkerut dan nada bicara cepat, ia langsung menceritakan pertemuannya dengan Meide Nankiang tadi kepada Tuan Mosu. Tuan Mosu sangat terkejut, matanya membesar, wajahnya sangat kebingungan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ala Yanzong menghela napas dan berkata, aku hanya bisa pergi dari sini. Para pasien itu terpaksa aku titipkan kepadamu. Tuan Mosu mengangguk berulang kali, merasa sedikit menyesal. Dengan adanya Tuan di sini, aku merasa tenang dan juga banyak belajar. Aku sangat berterima kasih. Tiba-tiba, Tuan Mosu teringat sesuatu. Ia mengambil sebuah kantong uang dari bawah meja dan menyerahkannya kepada Ala Yanzong. Perak ini adalah upah untuk Tuan. Kuharap Tuan menerimanya, barangkali akan berguna nanti. Ala Yanzong melambaikan tangan. Meminjam tempatmu, aku memang hanya melakukan pengobatan amal untuk menyembuhkan penyakit rakyat. Tidak perlu upah darimu. Namun, Tuan Mosu bersikeras, meskipun Tuan tidak meminta upah, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dariku. Lagi pula, Tuan telah mendatangkan banyak pelanggan untuk toko ini. Ala Yanzong menekan kantong uang itu ke meja, tersenyum pahit, dan berkata, jika memang begitu, lebih baik perak ini digunakan untuk membantu rakyat miskin saja. Tuan Mosu ragu sejenak, bibirnya rapat, lalu mengangguk. Ala Yanzong pun berpamitan, berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba berbalik lagi dan berkata, Tuan Mosu, ada dua orang yang membuatku khawatir, seorang pemuda dan seorang gadis kecil. Keduanya yatim piatu, jika berjodoh, kuharap Tuan mau merawat mereka. Tuan Mosu tertegun dan bertanya, mereka ada di mana? Ala Yanzong dan Tuan Mosu saling menatap, ia melihat ketulusan di mata Tuan Mosu dan berkata, mereka ada di keluarga Meide, di antara para pengungsi. Yang penting, pemuda itu mengenali berbagai ramuan obat dan bisa membantu Tuan.
Ia juga memiliki hati yang baik. Gadis kecil itu berbakti dan sangat malang nasibnya. Tuan Mosu merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya aku ingat kedua anak yang kamu maksud. Pernah ikut orang pergi memetik ramuan obat. Ala Yanzong segera mengangguk dan berkata, itulah mereka berdua. Tuan Mosu tersenyum lega, alisnya terangkat sedikit, kebetulan sekali, mereka bisa menemani kedua anakku. Usia mereka pun hampir sebaya, seharusnya bisa cocok. Ala Yanzong membungkuk sungguh, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Ala Yanzong segera bergegas kembali ke rumah kecil keluarga Hallyu. Begitu memasuki halaman, ia langsung mencium aroma nasi yang harum. Rupanya Ania Xiaoer sudah selesai memasak makan malam. Melihat Ala Yanzong kembali, Ula Zitao segera menyambutnya dengan wajah ceria dan berkata, kamu pulang tepat waktu hari ini, tidak terlalu awal juga tidak terlambat. Makanannya baru saja matang, cepat cuci muka dulu, kita bersiap makan. Namun, ketika ia melihat wajah Ala Yanzong yang tampak kurang baik, senyum di wajahnya perlahan menghilang, ia pun bertanya dengan cemas, ada apa? Kenapa kamu tampak tidak senang? Ania Xiaoer yang lengan kirinya masih tergantung, ikut mendekat dengan wajah kebingungan, ini berbeda dari biasanya. Biasanya, Ala Yanzong selalu pulang dengan wajah ceria dan santai, hari ini, ia terlihat sangat berbeda, maka ia pun ikut bertanya, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Ala Yanzong melirik keduanya sejenak, lalu berkata dengan cepat, Xiaoer, ambilkan nasi dulu, biar agak dingin. Zitao, kita bereskan barang-barang sekarang, cepat. Kita harus pergi dari sini. Keduanya langsung tegang, mereka bertiga pun berpencar. Sambil merapikan barang-barang, Ala Yanzong menceritakan secara singkat peristiwa yang terjadi hari ini. Setelah buru menyantap makan malam, ketiganya memikul barang bawaan mereka, bersiap meninggalkan rumah kecil itu. Tiba-tiba, Ula Zitao bertanya, kita mau kemana? Ala Yanzong melihat kecemasan di mata Ula Zitao dan kebingungan di wajah Ania Xiaoer, ia pun menjawab, kemana saja tidak masalah, asalkan kita tidak tinggal di rumah ini. Jika malam ini Meide Nanqiang mengerahkan pasukan untuk mengepung, maka kita akan sangat sulit melarikan diri. Anja Xiaoer segera mendesak, kalau begitu, ayo cepat pergi. Langit sudah gelap, bulan belum terbit. Meskipun bintang berkelap-kelip di langit, namun tidak cukup untuk menerangi bumi. Dengan memanfaatkan gelapnya malam, ketiganya pun bergegas menyusuri jalan menuju ke timur. Dari kejauhan, mereka sudah bisa melihat beberapa obor menyala di ujung jalan desa. Ada prajurit yang berjaga di sana. Terlihat juga beberapa orang mondar-mandir berpatroli. Bagi Ala Yanzong dan kedua temannya, menerobos penjagaan itu bukanlah masalah. Namun, masalahnya adalah Ala Yanzong tidak ingin membuat mereka terkejut. Begitu mereka terkejut, itu sama saja dengan memberitahu Meide Nanqiang, dan keberadaan mereka akan terbongkar. Ala Yanzong mengamati rumah di sekitarnya sejenak, kemudian, ia memimpin kedua temannya masuk ke sebuah gang kecil yang cukup sempit. Setelah berbelok-belok beberapa kali, mereka pun tiba di ujung gang yang buntu, terhalang oleh sebuah tembok bata. Ternyata itu adalah jalan buntu. Di gang itu, ada dua keluarga yang terinfeksi wabah. Beberapa hari terakhir, Ala Yanzong sering datang ke sana pada siang hari, jadi ia tahu kalau gang itu buntu. Di balik tembok bata itu adalah luar desa. Tembok itu hanya setinggi 2,5 meter. Ala Yanzong melepaskan tali yang tergantung di pinggangnya, mengikat salah satu ujungnya ke pinggang Ania Xiaoer, sementara ujung lainnya ia gigit di mulut. Dengan lompatan ringan, ia meraih puncak tembok, lalu memanjat naik, duduk di atas tembok, dan menarik tali itu dengan kuat. Bergantian menggunakan kedua tangannya, ia mengangkat Ania Xiaoer ke puncak tembok dan kemudian menurunkannya keluar tembok. Ula Zitao tidak menggunakan tali, dengan ancang-ancang, ia berlari sedikit, kakinya menjejak dinding, kedua tangannya meraih puncak tembok. Ala Yanzong segera meraih pergelangan tangannya, dan Ula Zitao memanfaatkan tenaga itu untuk memanjat ke atas tembok. Keduanya pun melompat turun. Dengan begitu, mereka berhasil menghindari pos penjagaan dan keluar dari desa. Setelah merapikan talinya kembali, Ala Yanzong memimpin kedua temannya bergerak cepat menyusuri dinding, berusaha menghindari para prajurit yang berpatroli di pinggiran desa. Ketiganya berjalan menuju keluar desa. Malam yang sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki menggesek tanah. Malam yang gelap, hanya terlihat tiga bayangan yang tergesa-gesa. Malam yang kejam, membuat orang baik sulit menemukan tempat yang aman. Malam yang panjang, membuat rasa lapar dan dingin semakin sulit ditahan. Meskipun malam begitu gelap, dengan penglihatan tajamnya,
Ala Yanzong masih bisa mengenali jalan setapak di antara ladang, entah sudah berapa kali mereka berbelok, sampai akhirnya mereka merasa di depan sana ada sebuah bukit. Setelah melewati bukit itu, terbentang dataran datar, dari kejauhan, samar-samar terlihat sebuah rumah kecil, ketiganya berjalan mendekat. Ala Yanzong meraba pengait pintu, ternyata terhalang oleh sebuah tongkat kayu. Ia pun melepas tongkat itu dan mendorong pintu rumah. Begitu masuk, ia memantik batu api, memungut sebatang obor di lantai, dan menyalakannya. Ula Zitao dan Ania Xiao tampak sangat terkejut. Mereka bertanya pada Ala Yanzong bagaimana ia bisa tahu ada rumah kecil di sana. Ala Yanzong menancapkan obor ke dinding dan tersenyum. Ini diberitahu oleh pemuda berpakaian lusuh itu. Ketika mereka keluar memetik ramuan obat, mereka pernah singgah ke sini dan beristirahat di rumah ini. Aku hanya mengandalkan petunjuk lokasi yang ia katakan, lalu memimpin kalian kemari. Untung saja ada bukit itu, jadi meski dalam kegelapan malam, kita masih bisa menemukannya. Dengan bantuan cahaya obor, mereka bisa melihat dengan jelas tata letak dan perabotan di dalam rumah kecil itu. Melihat keadaan di dalam rumah, ketiganya pun tidak bisa menahan tawa. Bersambung